Pada tahun 2021 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia meluncurkan program baru bagi dunia pendidikan di Indonesia, yaitu Asesmen Nasional. Asesmen nasional ini bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk melihat potret kualitas pembelajaran sekolah di setiap daerah. Asesmen nasional juga sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dan sebagai dasar guru untuk penyusunan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa di setiap satuan pendidikan, dan pada akhirnya adanya peningkatan hasil belajar siswa yang diharapkan. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Jenjang pendidikan yang mengikuti asesmen nasional yaitu SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, SMK atau MA, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Siswa yang mengikuti asesmen nasional akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 siswa SD atau MI di kelas 5, 45 siswa SMP atau MTS di kelas 8, 45 siswa SMA, SMK, MA di kelas 11. Sedangkan siswa yang mengikuti asesmen nasional pada program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, yaitu semua warga belajar yang terdaftar sebagai peserta ujian kesetaraan. Untuk paket A berada di kelas 6, paket B di kelas 9, dan paket C di kelas 12. Asesmen nasional dilaksanakan menggunakan 3 komponen instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang terdiri dari literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada AKM literasi membaca, ranah kognitif yang diukur yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan ranah kognitif yang diukur pada literasi numerasi yaitu memahami, mengaplikasikan, dan bernalar. Komponen AKM literasi terdiri dari konten yang menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks diksi. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Komponen AKM numerasi terdiri dari konten yang dibedakan dalam 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks pada AKM numerasi dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda. Siswa hanya dapat memilih 1 jawaban benar dalam satu. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Siswa dapat memilih lebih dari 1 jawaban benar dalam satu soal.
Yang ketiga, menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima, uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Murid pada tingkat SD atau MI akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP atau MTS dan SMA, SMK atau MA mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan, yaitu kategori intervensi khusus, kategori dasar, kategori cakap, dan kategori mahir. Dengan demikian, tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Sehingga pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Survei karakter merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui informasi hasil belajar sosial emosional siswa. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Survei lingkungan belajar merupakan survei yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang. Metode penilaian asesmen nasional yaitu metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya.